Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabiatul Syarifah dengan NIM 241101016080. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif pada masa bayi. Yang pertama ini teori perkembangan bayi menurut Piaget. Bayi pada umur 21 hari sudah menemukan ibu jarinya setelah mencoba beberapa kali. Pada usia 3 bulan, keterkaitan visual dan pendengarannya yang baru. Pada usia 11 bulan, bayi sudah bisa duduk dan menggoyangkan benda. Pada usia 1 tahun 8 bulan, anak sudah bisa membuka pintu dengan selai rumput di masing-masing tangannya. Yang selanjutnya ini proses kognitif. Yang pertama ini skema adalah anak berusaha membangun pemahaman tentang dunia. Yang kedua ini asimilasi dan akomodasi. Asimilasi yaitu anak memperluas pemahamannya tentang dunia. Akomodasi ini anak itu memperbarui atau mengubah pemahaman tentang dunia. Untuk yang ketiga ini organisasi adalah menyusun informasi dan pengalaman tentang dunia. Untuk yang keempat ini penyeimbangan dan tahap perkembangan. Asimilasi dan akomodasi selalu membawa anak ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk yang selanjutnya tahap sensori motorik itu berlangsung pada sejak lahir hingga usia 2 tahun, di mana tahap ini membangun pemahaman tentang dunia yang mengordinasikan pengalaman sensori, yakni melihat dan mendengar. Pada sub tahap ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu refleks sederhana, yakni respon otomatis terhadap rangsangan sensori seperti menghisap. Yang kedua yakni kebiasaan pertama dan reaksi sirkuler primer, di mana bayi mengulang tindakan yang menyenangkan yang berfokus pada tubuh seperti tangan, kaki. Dan yang ketiga ini reaksi sirkuler sekunder, tindakan yang diulang berfokus pada objek dan hasilnya. Untuk yang keempat yakni koordinasi reaksi dan sirkuler sekunder, bayi mulai mengkoordinasikan beberapa tindakan, yakni penglihatan dan sentuhan. Yang kelima yakni reaksi sirkuler tersier hal baru dan rasa ingin tahu, di mana anak memiliki rasa ingin tahu dan keterkaitan pada hal baru yang mulai bereksperimen dan atau mencoba. Yang keenam yakni internalisasi skema, yakni anak menerima dan memodifikasi pengetahuan terhadap informasi baru. Mengevaluasi tahap sensori motorik Piaget. Yang pertama ini modifikasi pertama menyangkut klaim Piaget bahwa proses tertentu sangat penting dalam transisi dari tahap satu ke tahap lainnya. Yang kedua yakni perkembangan persepsi dan harapan. Sejumlah ahli teori berpendapat bahwa kemampuan persepsi bayi berkembang pada sejak awal kelahiran atau awal perkembangan. Selanjutnya ini pengondisian, di mana jika bayi itu melakukan suatu hal dan diberi penghargaan, maka cenderung mengulanginya lagi. Dan untuk perhatian di sini dipengaruhi oleh hal-hal baru dan pembiasaan. Jika suatu objek sudah menjadi familiar, maka perhatiannya menjadi lebih pendek. Dan untuk ingatan di sini dibagi menjadi dua, yakni eksplisit dan implisit. Untuk eksplisit itu ingatan yang melibatkan kesadaran, dan untuk implisit di situ ingatan yang secara tidak sadar. Untuk imitasi yakni tindakan meniru perilaku atau gaya orang lain seperti menunjukkan lidah dan tersenyum. Untuk pembentukan dan kategorisasi konsep. Untuk kategori konseptual ini dimulai dari 7 sampai 9 bulan, dan untuk kemajuan lebih lanjut pada usia 2 tahun. Dan selanjutnya ini ukuran perkembangan bayi. Ukuran perkembangan bayi itu dinilai melalui berbagai skala dan tes. Seperti alatnya itu seperti skala Brazelton, tes Gesell, terus skala Bailey, tes pemrosesan informasi. Untuk alat tes ini membantu dalam mengidentifikasi gangguan dini perkembangan serta pemahaman lebih mendalam. Untuk memprediksi kecerdasan itu bisa dites melalui IQ. Untuk keterbatasan prediksi, yang pertama itu skor tes bayi tidak berkorelasi kuat dengan IQ di masa depan karena berkomponen yang diukur berbeda. Untuk tes Fagan mengukur kecerdasan pada anak dengan cara diukur dari kebiasaan dan disabituasi. Untuk mendefinisikan bahasa adalah komunikasi baik lisan, tertulis maupun isyarat. Untuk generativitas tak terbatas adalah kemampuan untuk menghasilkan kalimat bermakna dalam jumlah tak terbatas. Untuk sistem aturan bahasa di sini ada fonologi, di mana sistem bunyi suatu bahasa. Untuk morfem ada kata atau bagian dari kata. Untuk sintaksis ada kata-kata yang digabungkan menjadi frasa. Untuk semantik itu mengacu pada makna kata, dan untuk pragmatik itu adalah penggunaan bahasa yang tepat. Untuk bagaimana bahasa berkembang itu sejak lahir menangis, terus pada usia 6 bulan itu mengoceh, terus pada 8 sampai 12 bulan itu menggunakan isyarat seperti menunjuk untuk berkomunikasi. Terus pada usia 12 sampai 18 bulan itu kata pertama yang muncul. Terus pada usia 18 sampai 24 bulan itu 1-2 kata kayak mau susu gitu. Terus pengaruh biologis dan lingkungan. Pengaruh biologis ini, bukti biologisnya itu bayi di seluruh dunia mencapai tahapan bahasa kata pertama dan ucapan kedua. Untuk pengaruh lingkungan, respon positif itu seperti tersenyum dan sentuhan. Dan untuk pandangan interaksiones, untuk pengalaman hidup dan lingkungan sangat memengaruhi kemampuan anak dalam memperoleh bahasa. Cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.